Di tengah gurun terdapat tambang garam. Di dalamnya, para pekerja menemukan sesuatu yang mustahil. Mayat seorang pria dari 2000 tahun yang lalu yang terawetkan, wajahnya membeku dalam seringai mengerikan. Manusia garam ini hanyalah satu dari 40 rahasia yang kami ungkap. Anda lihat, Iran adalah negeri dua wajah. Ada yang Anda lihat di TV dan kemudian ada yang akan kami tunjukkan kepada Anda. Dunia masjid kaleidoskopik dengan lubang intip tersembunyi, gunung berapi yang disembah sebagai gerbang menuju dunia lain, dan kastil yang dibangun oleh ordo misterius. Ketika Anda terbang ke Teheran, Anda melihat kota modern yang besar. Itu adalah tempat yang ramai dengan lalu lintas, gedung pencakar langit, dan hampir 9 juta orang. Rasanya akrab, seperti ibu kota dunia lainnya. Tetapi yang banyak terabaikan adalah bahwa kota ini dibangun di atas lapisan-lapisan rahasia. Bangunan modern menyembunyikan masa lalu yang jauh lebih aneh dan lebih misterius daripada yang bisa Anda bayangkan. Kami tidak hanya berbicara tentang sejarah, kami berbicara tentang terowongan tersembunyi, artefak yang terkubur, dan bisikan supranatural, semuanya bersembunyi tepat di bawah hidung jutaan orang yang tinggal di sini. Pemberhentian pertama dalam perjalanan kami menuju wajah tersembunyi Iran adalah tempat yang terlihat seperti berlian meledak. Selamat datang di Istana Golestan. Ini bukan hanya satu bangunan, ini adalah situs warisan dunia UNESCO yang besar. Itu adalah koleksi 17 istana, museum, dan aula besar yang berbeda. Semuanya dibangun selama lebih dari 1 abad, dimulai jauh di tahun 1789. Bagian yang paling terkenal adalah Aula Cermin. Secara sederhana, itu luar biasa. Setiap inci dinding dan langit-langit ditutupi mosaik cermin yang rumit, memecahkan cahaya menjadi sejuta keping. Itu dibangun oleh Raja-Raja Qajar untuk menunjukkan kepada dunia kekuatan dan kekayaan mereka yang luar biasa. Tetapi inilah masalahnya. Semua cahaya yang memukau ini hanyalah pengalih perhatian. Kisah nyata Golestan tersembunyi jauh di bawah tanah. Anda lihat, di bawah lantai marmer yang dipoles, digali jaringan terowongan rahasia. Lorong-lorong ini hanya diketahui oleh segelintir orang terpilih, dan itu bukan untuk keselamatan atau pelarian. Tidak, terowongan-terowongan ini menghubungkan kamar pribadi Shah secara langsung ke dunia terlarang harem kerajaan. Bayangkan rahasia yang disimpan oleh terowongan tanah yang gelap itu. Sementara para duta besar dan bangsawan terkesan oleh cermin yang berkilauan di atas. Kehidupan tersembunyi, plot politik, pertemuan terlarang, dan permainan kekuasaan yang tenang sedang berlangsung tepat di bawah kaki mereka. Terowongan-terowongan ini adalah pusat kekuasaan yang sesungguhnya. Tempat rahasia adalah mata uang, dan bisikan dapat mengubah nasib kekaisaran. Wajah mengkilap istana hanyalah topeng untuk dunia tersembunyi di bawah. Tidak jauh dari istana yang berkilauan berdiri simbol Iran modern, Menara Azadi. Itu adalah lengkungan besar berbentuk I yang terbuat dari marmer putih, menjulang 148 kaki ke langit. Itu terlihat futuristik, hampir seperti sesuatu dari film fiksi ilmiah. Itu selesai pada tahun 1971 untuk merayakan ulang tahun kedua 1500 Kekaisaran Persia. Itu dimaksudkan untuk menjadi gerbang menuju Iran yang baru dan kuat. Itu bahkan selamat dari revolusi 1979, menjadi simbol kebebasan bagi pemerintah baru. Ia memiliki dek observasi dan museum bawah tanah, tetapi hal yang tidak ada yang memberitahu Anda adalah apa yang ditemukan ketika mereka menggali pondasi. Menara itu dirancang oleh seorang siswa yang memenangkan kontes fakta yang sudah cukup menakjubkan. Tetapi kisah tersembunyi jauh lebih tua. Saat para pekerja menggali jauh ke dalam tanah untuk membangun keajaiban modern ini,
Bisikan mulai beredar. Mereka mengatakan penggalian telah menemukan sesuatu yang kuno, sesuatu yang tidak sesuai dengan sejarah resmi. Desas-desus mengklaim mereka menemukan artefak pra-Islam, peninggalan dari agama Zoroaster kuno yang dipraktikkan di Persia ribuan tahun yang lalu. Ceritanya mengatakan bahwa benda-benda ini dengan cepat disembunyikan, ditutupi oleh pondasi beton menara baru. Apakah itu hanya desas-desus, atau apakah dasar dari simbol modern ini duduk di atas rahasia kekuatan yang jauh lebih tua? Beberapa percaya artefak kuno itu masih ada di bawah sana, pondasi kepercayaan yang tersembunyi di bawah marmer putih. Jika Anda melakukan perjalanan ke utara Teheran, naik ke pegunungan, Anda akan menemukan kuil Imamzadeh Saleh. Pada ketinggian lebih dari 5.000 kaki, tempat ini berkilauan. Kubah dan menaranya ditutupi ubin yang indah dan berkelip-kelip, dan itu adalah situs ziarah utama. Untuk masuk, wanita harus mengenakan cadar, penutup tradisional, dan suasana di sini sangat lokal, jauh dari kota sibuk di bawah. Itu adalah kuil abad ke-19, tempat pengabdian yang mendalam. Tetapi ia memiliki kisah tersembunyi yang jauh lebih aneh. Legenda pendiriannya terdengar seperti sesuatu dari dongeng. Pada tahun 1800-an, seorang musafir dipandu ke tempat yang tepat ini oleh cahaya bercahaya misterius di pegunungan. Kisah ini sangat mirip dengan kuil terkenal lainnya di Iran, Shah Cheragh, yang akan kita lihat nanti. Tetapi di sini, legenda memiliki sentuhan gelap. Beberapa penduduk setempat tidak hanya melihatnya sebagai tempat suci. Mereka berbisik bahwa kuil itu dibangun di atas portal untuk jiwa-jiwa yang hilang. Mereka percaya cahaya aneh yang dilihat musafir itu bukanlah pemandu suci, tetapi suar dari dunia lain, dan bahwa kuil itu dibangun di sini untuk menyegelnya. Mereka mengatakan bahwa pada malam-malam tertentu, jika Anda mendengarkan dengan saksama, Anda masih bisa mendengar bisikan jiwa-jiwa yang hilang itu. Tertarik pada cahaya. Rahasia ibu kota sangat dalam, tetapi itu baru permulaan. Kami sekarang melakukan perjalanan ke kota di gurun yang menyimpan kisah yang lebih gelap. Kami meninggalkan ibu kota dan menuju selatan ke gurun. Tujuan kami adalah Kashan, kota oasis kuno yang dulunya merupakan perhentian di jalur sutra yang terkenal. Hari ini, ia dikenal karena rumah-rumah bersejarahnya yang menakjubkan, dibangun oleh pedagang kaya ratusan tahun yang lalu. Rumah-rumah ini adalah keajaiban desain, tetapi mereka juga dipenuhi rahasia. Orang-orang yang membangunnya kaya, tetapi mereka juga takut. Mereka takut pada bandit, saingan, dan gurun yang keras itu sendiri. Dan tindakan pencegahan yang mereka ambil secara sederhana, ekstrim. Pertama, kami mengunjungi rumah Tabatabae. Dari luar, itu hanya dinding bata lumpur yang tinggi. Tetapi ketika Anda melangkah masuk, Anda terkejut. Itu adalah rumah bangsawan abad ke-19 dengan beberapa halaman, dinding berfresko yang rumit, dan jendela kaca patri yang indah yang melukis lantai dengan pelangi cahaya. Semuanya dirancang dengan cerdik agar tetap dingin di panas gurun yang brutal, menggunakan menara khusus yang disebut penangkap angin yang menyalurkan angin ke dalam kamar. Itu adalah mahakarya desain Taman Persia dan situs UNESCO. Tetapi keindahan itu menyembunyikan ketakutan rahasia. Pedagang yang membangun istana ini sangat takut pada serangan gurun. Apa yang banyak terabaikan adalah lorong-lorong tersembunyi. Kami tidak berbicara tentang satu kamar rahasia kecil. Legenda mengatakan ada seluruh jaringan terowongan pelarian tersembunyi yang dibangun di bawah rumah. Terowongan-terowongan ini dirancang agar para pedagang dan keluarga mereka melarikan diri dengan emas mereka jika bandit pernah menerobos gerbang utama. Bagian yang menakjubkan, luas penuh dari terowongan ini belum pernah ditemukan. Di suatu tempat di bawah rumah yang indah ini, labirin rahasia masih menunggu, sebuah bukti paranoia yang datang dengan menjadi kaya di jalur sutra. Hanya perjalanan singkat dari rumah pedagang adalah tempat yang membuktikan keindahan dan kegelapan dapat hidup di tempat yang sama. Ini adalah Taman Fin.
Itu adalah taman Persia tertua yang ada di Iran, berasal dari abad ke-16. Itu adalah situs UNESCO lainnya, dan mudah untuk melihat alasannya. Itu adalah visi surga yang sempurna, dengan jalan panjang pohon cemara tinggi, air mancur yang bergelembung, dan pavilion yang indah. Saluran air adalah keajaiban rekayasa, dirancang untuk melambangkan sungai-sungai surga yang disebutkan dalam teks kuno. Itu adalah salah satu tempat paling damai di seluruh Iran. Tetapi surga ini memiliki rahasia berdarah. Taman yang damai ini adalah lokasi pemindahan politik yang brutal. Pada tahun 1852, Wazir Agung Iran, seorang reformis populer bernama Amir Kabir, dibawa ke rumah pemandian di taman ini dan dibunuh. Itu adalah plot politik yang gelap. Dan kisah tersembunyi? Legenda mengatakan darahnya yang tidak bersalah meninggalkan bekas permanen. Penduduk setempat mengklaim bahwa Upin di kolam tersembunyi di dalam rumah pemandian selamanya ternoda oleh darahnya. Tidak peduli berapa kali mereka digosok, noda merah gelap selalu kembali. Pengunjung hari ini masih mencari kolam itu, pengingat gelap bahwa bahkan di surga, kegelapan manusia dapat meninggalkan bekas luka permanen. Sekarang kita masuk jauh ke pegunungan dekat Kashan, ke tempat yang tampak beku dalam waktu. Ini adalah desa Abianeh. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Seluruh desa dibangun di lereng bukit bertingkat yang curam dan semua rumah terbuat dari batu bata lumpur merah lokal. Ketika matahari terbenam, seluruh desa bersinar merah tua menyala. Desa ini sudah tua, lebih dari 2.500 tahun, dan orang-orang di sini telah mempertahankan cara-cara kuno mereka. Penduduk setempat, terutama para wanita, masih mengenakan pakaian tradisional berwarna-warni yang berakar pada kepercayaan Zoroaster kuno. Ini adalah tempat yang menarik untuk dikunjungi. Tetapi kisah tersembunyi adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Cerita rakyat lokal menyebut ini sebagai desa keabadian. Legenda mengatakan bahwa penduduk Abianeh tidak pernah menua. Mengapa? Karena mata air terkutuk. Cerita mengatakan bahwa mata air yang tersembunyi di suatu tempat dekat desa menjebak waktu. Dan siapapun yang minum dari airnya dibekukan pada usia mereka saat ini. Apakah itu hanya cerita untuk menjelaskan kesehatan luar biasa dari penduduk lokal yang tinggal di gunung, atau adakah sesuatu yang benar-benar aneh dalam airnya? Penduduk desa diam tentang subjek ini, tetapi legenda desa tanpa waktu tetap ada, menarik orang-orang yang mencari air mancur awet muda mereka sendiri. Perhentian kita selanjutnya di wilayah ini bukanlah desa atau istana, tetapi gurun yang luas dan kosong. Ini adalah Danau Garam Nama. Ini adalah hamparan luas dataran garam putih yang membentang ke cakrawala. Di musim kemarau, tanah retak menjadi heksagon kristal yang sempurna dan panas menciptakan fata morgana yang membuat udara berkilauan. Di musim dingin, banjir dangkal mengubah seluruh danau menjadi cermin sempurna yang surreal, memantulkan langit. Itu indah tetapi juga sangat keras. Selama berabad-abad, ini adalah tempat yang berbahaya untuk diseberangi. Kisah tersembunyi di sini berasal dari para pengembara yang harus menantang tempat yang tak kenal ampun ini. Mereka menceritakan kisah hantu garam. Ini bukan hanya bisikan di angin. Para pengembara percaya bahwa seluruh karavan hilang dalam badai tiba-tiba atau diatasi oleh kehausan, terawetkan dengan sempurna oleh garam. Mereka mengatakan jiwa-jiwa yang hilang ini, yang dimumikan bersama unta dan barang-barang mereka, masih berkeliaran di dataran garam, muncul sebagai fata morgana hantu untuk memikat pelancong lain menuju malapetaka mereka. Kedengarannya seperti fantasi murni, bukan? Tapi kemudian, di bagian lain Iran, para arkeolog telah menemukan manusia garam, penambang kuno yang terawetkan dengan sempurna oleh garam. Tiba-tiba, kisah pengembara tentang hantu garam terasa jauh lebih nyata. Dari danau berhantu dan desa tanpa waktu, perjalanan kita sekarang membawa kita ke kota para penyair, raja, dan bahkan lebih banyak hantu. Kami sekarang melakukan perjalanan ke selatan menuju Shiraz, kota yang identik dengan puisi, taman, dan anggur, setidaknya sebelum revolusi.
Itu dianggap jantung budaya Iran, tempat romansa dan seni, tetapi sama seperti di tempat lain yang pernah kita kunjungi. Wajah cantik Shiraz menyembunyikan kisah yang jauh lebih kompleks dan misterius. Kita akan menemukan lubang intip rahasia di tempat suci, peninggalan bercahaya, dan bisikan yang tersisa dari salah satu penakluk paling terkenal dalam sejarah. Perhentian pertama kami adalah salah satu citra Iran yang paling terkenal, Masjid Nasir al-Mulk, juga dikenal sebagai Masjid Merah Muda. Di pagi hari, tempat ini ajaib, ruang doa dipenuhi jendela kaca patri. Ketika matahari menerpanya, mereka memproyeksikan kaleidoskop cahaya pelangi yang menakjubkan di karpet Persia. Rasanya seperti melangkah ke dalam permata. Dibangun pada tahun 1888, masjid ini terkenal dengan ubin merah mudanya dan perpaduan desain Persia dan Eropa. Jutaan foto telah diambil di sini, tetapi apa yang kebanyakan orang tidak pernah lihat adalah rahasia tersembunyi masjid, sebuah kisah skandal kerajaan. Masjid itu dibangun oleh penguasa Qajar dan legenda mengatakan dia adalah pria yang sangat curiga, tersembunyi dari pandangan. Ada ruang doa wanita rahasia. Aula ini dirancang dengan lubang intip kecil yang tersembunyi. Lubang intip ini bukan untuk doa, mereka diarahkan untuk memberikan pemandangan sempurna dari aula utama, tempat para pria berkumpul. Rumor telah beredar selama lebih dari 1 abad bahwa lubang intip ini digunakan oleh wanita kerajaan untuk memata-matai para pria, mendengarkan plot politik atau, menurut rumor yang lebih skandal, untuk mengawasi kekasih rahasia. Dari Masjid Cahaya dan Rahasia, kita pergi ke yang bersinar dengan jenis cahaya yang berbeda. Ini adalah kuil Shah Cheragh. Secara sederhana, tempat ini berada di tingkat lain. Nama itu berarti Raja Cahaya. Dari luar, itu terlihat seperti masjid tradisional yang besar, tetapi ketika Anda melangkah masuk ke makam utama, itu menyilaukan. Seluruh interior, dinding, langit-langit, pilar, ditutupi jutaan mosaik cermin kecil yang berkilauan. Mereka berkilau seperti berlian, dan di malam hari, efeknya benar-benar dunia lain. Itu adalah situs ziarah utama, buka 24 jam sehari. Kisah pendiriannya dengan sendirinya adalah misteri. Sekitar tahun 900 Masehi, seorang musafir melihat cahaya aneh bersinar dari kejauhan. Dia pergi untuk menyelidiki dan menemukan kuburan yang bercahaya. Ketika mereka menggalinya, mereka menemukan tubuh seorang tokoh Syiah penting, tetapi kisah tersembunyi bahkan lebih aneh. Penduduk setempat dan peziarah berbisik bahwa kuil itu menyimpan lebih dari sekadar makam utama. Mereka mengatakan ada ruang bawah tanah tersembunyi, jauh di bawah masjid, yang menyimpan peninggalan pribadi imam yang hilang. Dan legenda mengklaim peninggalan rahasia ini masih bersinar dalam gelap, dan bahwa cahaya tersembunyi ini menjadi paling terang pada tengah malam, berdenyut dengan energi suci yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang paling setia. Shiraz terkenal dengan tamannya, dan Taman Eram adalah yang paling terkenal. Itu adalah surga UNESCO lainnya, taman yang rimbun dan luas yang dipenuhi lebih dari 200 varietas mawar dan dimahkotai oleh pavilion era Qajar yang indah. Taman itu kuno dan pusatnya adalah pohon cemara yang dikatakan berusia 3.000 tahun. Pavilion itu sendiri ditutupi ubin yang mengutip puisi Hafez, penyair paling dicintai di kota itu. Itu adalah tempat kedamaian. Atau benarkah taman ini memiliki reputasi tersembunyi? Itu dikenal sebagai tempat hantu dinasti Zan. Dinasti Zan memerintah dari Shiraz pada abad ke-18.
Legenda lokal mengatakan bahwa hantu-hantu penyair yang diasingkan, pria yang diusir dari kota oleh penguasa kejam, kembali ke taman ini. Mereka mengatakan bahwa jika Anda berjalan di sini saat fajar, Anda dapat mendengar mereka. Mereka terdengar membaca ayat-ayat mereka yang hilang, bisikan mereka menginspirasi penyair modern Iran. Dikatakan bahwa beberapa literatur modern Iran yang paling terkenal secara diam-diam diilhami oleh pembacaan hantu ini di Taman Eram. Sekarang kita meninggalkan kota dan menuju situs kuno paling terkenal di seluruh Iran. Tempat sejarah yang benar-benar epik dan misteri besar yang belum terpecahkan. Ini adalah Persepolis. Selama hampir 200 tahun, ini adalah ibu kota seremonial Kekaisaran Achaemenia, kekuatan super dunia kuno. Dibangun mulai tahun 518 sebelum Masehi, tempat ini adalah sebuah pernyataan. Itu adalah situs UNESCO yang besar, mencakup lebih dari 1.300.000 kaki persegi. Anda masih bisa melihat kolom kolosal, tangga besar, dan ukiran batu yang menunjukkan orang-orang dari 23 negara berbeda membawa upeti kepada Raja Persia. Itu adalah simbol kekuasaan. Dan kemudian, pada tahun 330 sebelum Masehi, Alexander Agung dan pasukannya tiba. Mereka menjarah kota dan membakarnya hingga rata dengan tanah. Itu adalah tindakan balas dendam yang mengejutkan dunia kuno, dan disinilah kisah tersembunyi dimulai. Legenda mengatakan bahwa ketika Alexander menjarah kota, tentaranya melewatkan sesuatu. Mereka melewatkan harta karun yang sebenarnya. Kisah itu yang dibisikkan oleh para pemburu harta karun selama berabad-abad adalah bahwa Raja-Raja Achaemenia menyembunyikan kunci emas. Kunci ini seharusnya membuka brankas rahasia yang tidak dijarah, tersembunyi di suatu tempat di bawah reruntuhan, dipenuhi dengan harta karun kekaisaran yang hilang. Pemburu harta karun modern, dipersenjatai dengan teks kuno dan teknologi baru, masih mencarinya. Hanya beberapa mil dari reruntuhan Persepolis, ada situs lain yang bahkan lebih aneh yang diukir langsung di muka gunung. Ini adalah Naqsh-e-Rostam. Ini adalah makam raja-raja Persia terbesar, termasuk Darius Agung. Itu adalah pintu masuk berbentuk salib besar yang diukir ratusan kaki di atas permukaan tebing curam. Bagaimana mereka dibangun masih menjadi misteri. Di bawah makam terdapat ukiran batu besar yang rumit yang menunjukkan pertempuran terkenal dan altar api Zoroaster kuno. Itu adalah nekropolis kuno, kota orang-orang yang telah tiada, berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi. Tempat itu memiliki perasaan yang menakutkan dan kuat, dan tentu saja sebuah kisah tersembunyi. Situs ini dikenal karena akustiknya yang aneh. Penduduk setempat menyebutnya tempat bisikan raja. Jika Anda berdiri di tempat yang tepat, angin dan gema yang memantul dari tebing terdengar seperti suara manusia. Tetapi legenda lebih spesifik. Dikatakan bahwa gema di makam memutar ulang suara masa lalu, khususnya teriakan perang kuno dan jeritan pertempuran. Pada tahun 1930-an, sebuah tim penggali dilaporkan melarikan diri dari situs itu karena ketakutan, mengklaim mereka mendengar tentara hantu mendekat. Kembali dekat Shiraz, alam itu sendiri memiliki kisah tersembunyi. Ini adalah Danau Maharlu, tetapi lebih dikenal sebagai Danau Merah Muda, dan itu berwarna merah muda. Dari Juli hingga September, air berubah menjadi merah muda, permen karet yang jelas. Warna itu berasal dari jenis alga tertentu yang mekar di air asin. Danau itu dikelilingi oleh gunung-gunung garam, dan itu adalah tempat perlindungan bagi burung, termasuk flamingo, yang hanya menambah adegan merah muda yang surreal. Itu adalah keajaiban alam. Tetapi, legenda lokal menawarkan penjelasan yang jauh lebih tragis. Cerita mengatakan, danau itu dulunya merupakan sumber untuk pewarna merah muda langka, yang digunakan untuk mewarnai jubah bangsawan kuno. Tetapi warnanya, kata mereka, bukan hanya dari alga. Legenda menceritakan tentang seorang putri yang
patah hati karena cinta yang hilang, melarikan diri ke gurun dan menangis sampai dia tidak memiliki air mata yang tersisa. Kesedihannya begitu dalam sehingga menodai seluruh danau. Mereka mengatakan air matanya adalah yang memberi kekuatan pada alga dan bahwa danau itu diwarnai selamanya oleh kesedihannya. Kota Shiraz memiliki satu rahasia terakhir untuk kita tersembunyi di dalam Masjid Fakil. Ini adalah bangunan era Zand yang indah dari tahun 1773. Tepat di sebelah bazar utama. Fitur yang paling menakjubkan adalah ruang doa yang memiliki 48 pilar besar yang melingkar yang menopang langit-langit berkubah yang indah. Akustiknya luar biasa. Bisikan dapat didengar di seluruh aula. Pekerjaan ubin, terutama di sekitar mihrab, ceruk doa, adalah salah satu yang paling rumit di Iran. Tetapi apa yang banyak terabaikan adalah bahwa pekerjaan ubin ini mungkin lebih dari sekadar dekorasi. Anda lihat, dinasti Zand sangat kaya, tetapi pemerintahan mereka singkat dan berakhir dalam kekacauan. Banyak harta karun mereka hilang. Kisah tersembunyi Masjid Fakil adalah bahwa peta rahasia disandikan dalam ubin yang rumit. Itu bukan peta dengan X. Itu adalah sandi yang kompleks, serangkaian skrip dan simbol tersembunyi yang, jika diuraikan, konon mengungkapkan lokasi harta karun Zand yang hilang. Hanya sedikit orang dalam sejarah yang pernah mengklaim menguraikannya, dan harta karun itu tidak pernah ditemukan. Perhentian terakhir kami di Shiraz adalah penghargaan untuk jiwanya, makam Hafez. Hafez adalah seorang penyair abad ke-14, dan dia bagi orang Iran seperti halnya Shakespeare bagi dunia berbahasa Inggris. Makamnya bukanlah tempat yang menyedihkan. Itu adalah paviliun segi 8 yang indah yang terletak di Taman Mawar. Sarkofagus, marmernya berada di bawah kubah mosaik yang menakjubkan. Anda akan melihat penduduk setempat di sini sepanjang waktu, menyentuh makam dan membaca puisinya. Mereka bahkan melakukan semacam ramalan yang disebut Faleh Hafez, membuka bukunya ke halaman acak untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mereka. Cinta untuk Hafez sangat kuat pada kenyataannya, sehingga telah menciptakan kisah tersembunyi yang benar-benar aneh. Legenda mengatakan penyair itu tidak benar-benar pergi. Mereka mengatakan hantu Hafez masih menyusun ayat-ayat baru. Pada malam dengan bulan purnama, rohnya dikatakan berjalan di Taman Mawar, dan di pagi hari, baris-baris puisi baru telah ditemukan, diukir secara misterius di batu-batu taman, atau ditulis di selembar kertas yang ditinggalkan di dekat makam. Kami meninggalkan kota para penyair, tetapi misteri hanya semakin dalam. Kami sekarang menuju permata Kekaisaran Lama, kota kubah biru, dan bahkan lebih banyak terowongan rahasia. Kami tiba di Isfahan. Ada pepatah Persia kuno, Isfahan adalah separuh dunia, dan ketika Anda sampai di sini, Anda mengerti mengapa. Ini adalah ibu kota Kekaisaran Safawi yang perkasa pada abad ke-17, dan keindahannya sangat menakjubkan. Itu adalah kota masjid berubin biru cerah, istana besar, dan jembatan romantis. Tetapi hal yang tidak ada yang memberitahu Anda adalah bahwa separuh dunia ini dibangun di atas separuh rahasia lainnya. Dunia terowongan bawah tanah, batu terkutuk, dan laboratorium alkimia tersembunyi. Jantung Isfahan adalah lapangan Naqsh-e-Jahan. Ini adalah salah satu alun-alun kota terbesar di dunia, nomor 2 setelah Tiananmen. Itu adalah situs warisan dunia UNESCO, dan itu besar. Itu dibangun pada tahun 1602 sebagai lapangan polo kerajaan. Dan Anda masih bisa melihat tiang gawang batu. Hari ini adalah tempat air mancur, kereta kuda, dan bazar besar yang mengelilingi seluruh alun-alun. Itu dikelilingi oleh 2 masjid paling indah di dunia dan sebuah istana besar. Itu adalah wajah publik sebuah kekaisaran. Tetapi ia memiliki sisi bawah yang rahasia. Anda lihat, kekaisaran Safawi dibangun di atas perdagangan, terutama sutra. Dan dengan perdagangan datang penyelundupan. Kisah tersembunyi dari alun-alun besar ini adalah bahwa itu adalah pusat dari jaringan terowongan bawah tanah yang luas. Terowongan ini bukan hanya untuk keluarga kerajaan, itu adalah arteri komersial dibangun untuk menyelundupkan sutra, rempah-rempah, dan barang-barang lainnya, dan menurut beberapa orang, mata-mata di seluruh kekaisaran jauh dari mata petugas pajak dan saingan. Apa yang Anda lihat di alun-alun hanyalah separuh bisnis, separuh lainnya terjadi tepat di bawah kaki Anda. Di satu sisi, alun-alun adalah bangunan yang hampir sempurna. Itu adalah Masjid Sheikh Lutfi. Masjid ini terkenal dengan kubah berwarna kremnya,
yang menakjubkan, yang ditutupi pola ubin rumit yang terlihat seperti ekor merah. Itu juga aneh untuk sebuah masjid. Ia tidak memiliki menara dan tidak ada halaman. Itu karena ini tidak pernah menjadi masjid umum. Itu adalah ruang doa pribadi untuk Raja Shah Abbas yang pertama dan haremnya. Pintu masuknya adalah lorong yang redup dan berliku yang dirancang untuk membuat Anda merasa rendah hati sebelum Anda memasuki ruang doa yang menakjubkan dan penuh cahaya. Dan pintu masuk tersembunyi itu adalah kunci rahasianya. Karena Shah Abbas secara sederhana adalah pria yang sangat tertutup. Kisah tersembunyi adalah bahwa sebuah terowongan dibangun langsung dari masjid ini ke Istana Ali Qapu. Di sisi lain alun-alun. Terowongan ini untuk satu tujuan, untuk memungkinkan para wanita harem Shah pergi berdoa tanpa pernah terlihat di depan umum. Tetapi legenda memiliki sentuhan yang lebih romantis dan sedikit menyeramkan. Dikatakan Shah juga menggunakan terowongan ini untuk pertemuan rahasianya sendiri dan bahwa saat senja, Anda masih bisa mendengar gema samar tawa dan bisikan dari para wanita yang menggunakan lorong tersembunyi ini. Di sisi lain, alun-alun berdiri acara utama Masjid Shah yang sekarang dikenal sebagai Masjid Imam. Benda ini sangat besar. Itu adalah mahakarya arsitektur abad ke-17, ditutupi ubin 7 warna biru cerah dan pirus. Kubah raksasa dan menara menjulangnya adalah simbol kota. Portal masuknya saja tingginya hampir 100 kaki. Itu adalah mahakarya UNESCO dan bahkan ditampilkan pada uang kertas 20.000 rial. Salah satu fitur yang paling terkenal adalah akustiknya. Jika Anda berdiri di atas batu paving hitam tertentu, tepat di bawah pusat kubah utama, suara Anda akan bergema dengan sempurna di seluruh bangunan. Para imam menggunakan tempat ini untuk menyerukan doa. Tetapi batu ini memiliki kisah tersembunyi yang gelap. Itu dikenal sebagai batu bernyanyi, dan legenda mengatakan ia melakukan lebih dari sekadar bergema. Itu dikabarkan sebagai batu kutukan. Cerita mengatakan bahwa batu itu memperkuat kebenaran, tetapi menghukum pembohong. Jika seseorang berdiri di atas batu dan berbohong, mereka akan dikutuk dengan keheningan, suara mereka perlahan memudar selama beberapa hari berikutnya. Hanya berjalan kaki singkat dari alun-alun utama adalah istana lain yang lebih tenang. Ini adalah Chehel Sotoun, yang berarti Istana 40 Pilar. Itu adalah aula hiburan yang indah, yang dibangun pada tahun 1647, terletak di Taman Persia sempurna lainnya. Itu terkenal karena ilusi. Bagian depan istana memiliki 20 pilar cedar yang tinggi dan ramping. Pilar-pilar ini memantulkan dengan sempurna di kolam panjang dan jernih di depan mereka, menciptakan ilusi 40 pilar. Di dalamnya, dinding ditutupi lukisan dinding besar, lukisan megah yang menunjukkan sejarah Shah Safawi, pertempuran epik, pesta mewah, dan resepsi kerajaan. Lukisan-lukisan ini adalah buku sejarah, tetapi mereka menyembunyikan bagian-bagian cerita yang paling gelap. Lukisan dinding terkenal menunjukkan pertempuran Chaldiran pada tahun 1576. Kemenangan besar bagi Persia. Apa yang banyak terabaikan adalah detailnya. Kisah tersembunyi adalah bahwa para seniman atas perintah Shah menyembunyikan pesan rahasia dalam lukisan. Di latar belakang adegan pertempuran besar ini, tersembunyi di balik pohon atau di sudut-sudut ruangan yang ramai, terdapat panel kecil yang hampir tidak terlihat. Panel-panel ini tidak menunjukkan kemenangan, mereka menunjukkan eksekusi rahasia dan brutal mata-mata dan pengkhianat Ottoman yang ditangkap, sebuah peringatan gelap bagi siapapun yang berani melawan Shah. Isfahan juga merupakan kota jembatan, dan yang paling terkenal adalah Jembatan Khaju. Dibangun pada abad ke-17, itu lebih dari sekadar jembatan. Itu adalah bangunan umum. Ia memiliki 2 tingkat dengan lengkungan dan paviliun indah di tengah yang dulunya digunakan oleh Syah. Penduduk setempat, terutama para kekasih, memiliki tradisi mengunci gembok ke jembatan. Di malam hari, semuanya menyala, dan pantulan di sungai sangat ajaib. Para pria muda sering berkumpul di bawah lengkungan untuk bernyanyi.
dan akustiknya luar biasa. Ini adalah tempat seni dan romansa. Tetapi pavilion pusat, tempat Syah akan duduk, memiliki kisah tersembunyi yang aneh. Shah Abbas yang kedua adalah pria dengan banyak minat dan tidak semuanya bersifat politik. Legenda mengatakan bahwa pavilion di jembatan menyembunyikan laboratorium alkimia rahasia. Shah yang terobsesi untuk hidup selamanya konon mempekerjakan ahli alkimia untuk bekerja di sini, mencoba menciptakan ramuan pemuda abadi. Mereka mengatakan suara sungai menutupi eksperimen aneh mereka. Hari ini, penduduk setempat mengklaim bahwa pada malam yang tenang, Anda masih bisa mendengar nyanyian ritmis samar yang datang dari pavilion batu yang kosong. Tidak semua rahasia Isfahan adalah Persia. Di selatan kota, Anda menemukan kawasan Armenia yang disebut Julfa Baru, dan di sini Anda menemukan Katedral Fang. Itu adalah bangunan yang menakjubkan dan aneh. Dari luar, kubah berlapis emasnya terlihat seperti masjid Persia. Tetapi di dalamnya, itu adalah katedral Kristen. Dan setiap inci dinding ditutupi lukisan dinding yang hidup dan berwarna-warni yang menggambarkan kisah-kisah Alkitabiah, termasuk adegan surga dan neraka yang sangat jelas. Itu dibangun pada tahun 1664 untuk 300.000 orang Armenia yang secara paksa dipindahkan ke sini oleh Shah Abbas. Katedral adalah monumen bagi ketahanan mereka. Itu juga menyimpan peta kekayaan mereka yang hilang. Anda lihat, ketika orang Armenia dipaksa pindah, mereka membawa emas mereka, tetapi mereka takut dicuri. Kisah tersembunyi adalah bahwa lukisan dinding rumit katedral bukan hanya seni religius, itu adalah kode. Dikatakan bahwa peta lokasi emas Armenia yang hilang diselundupkan selama deportasi Safawi disandingkan dalam lukisan. Rahasia itu konon tersembunyi di mata orang-orang kudus dan pola di jubah mereka, peta rahasia yang hanya bisa dibaca oleh orang yang setia. Perhentian kita selanjutnya di Isfahan adalah yang tertua dari semuanya. Ini adalah Masjid Jameh atau Masjid Jumat. Ini bukan satu bangunan, tetapi kompleks yang luas yang merupakan museum arsitektur. Bagian-bagiannya berasal dari abad ke-8. Itu adalah situs UNESCO yang menunjukkan seluruh evolusi arsitektur Islam di Iran. Dengan bagian-bagian berbeda yang dibangun oleh dinasti yang berbeda, ia memiliki tata letak 4 iwan klasik, halaman dengan portal melengkung besar di setiap sisi, dan mukarnas yang menakjubkan, kubah seperti sarang lebah yang terlihat seperti stalaktit geometris. Itu adalah situs Islam yang suci, tetapi apa yang tersembunyi adalah bahwa itu tidak selalu begitu. Hal yang tidak ada yang memberitahu Anda adalah apa yang ada di bawah pondasi. Para arkeolog telah mengkonfirmasi bahwa masjid besar ini dibangun langsung di atas sesuatu yang lain, kuil api Zoroaster kuno. Ini adalah tempat di mana api suci dijaga agar tetap menyala selama berabad-abad. Dan legenda tersembunyi. Legenda mengatakan api asli pra-Islam tidak pernah benar-benar dipadamkan. Penduduk setempat berbisik bahwa jauh di bawah masjid, api kuno secara spontan menyala kembali selama titik balik matahari. Tanda bahwa kekuatan yang lebih tua masih tidur, menunggu di bawah kepercayaan baru. Dari kota kubah biru, kita sekarang melakukan perjalanan ke kota lumpur dan angin, tempat di mana penghalang antara dunia ini dan dunia berikutnya dikatakan sangat tipis. Kita sekarang berada di jantung gurun, di kota Yazd. Kota ini adalah gurun. Itu adalah salah satu kota tertua yang terus dihuni di bumi. Dengan sejarah kembali 5.000 tahun. Seluruh kota tua adalah situs warisan dunia UNESCO, labirin luas ganggang bata lumpur, rumah-rumah kuno, dan badgir ikonik atau penangkap angin. Menara-menara ini adalah penyejuk udara kuno kota, menangkap angin sepoi-sepoi sekecil apapun, dan menyalurkannya ke dalam rumah di bawah. Kota ini juga bertahan hidup dengan kanal, saluran air bawah tanah kuno,
yang masih membawa air dari pegunungan. Berjalan melalui kota tua Yazd, terutama saat senja, terasa seperti melangkah mundur dalam waktu. Gang-gang sempit yang berkelok-kelok dirancang untuk membingungkan, untuk menghentikan penjajah. Tetapi legenda lokal mengatakan mereka juga menghentikan sesuatu yang lain. Ini adalah rumah jin gurun. Jin adalah makhluk gaib dalam mitologi Islam, roh yang terbuat dari api tanpa asap. Kisah tersembunyi Yazd adalah bahwa gang-gang ini dirancang untuk menjebak dan membingungkan jin yang dikatakan menunggangi angin gurun. Penduduk setempat berbisik bahwa jika Anda tersesat di gang-gang pada malam hari, itu karena jin sedang mempermainkan Anda. Mereka mengatakan angin yang bersiul melalui penangkap angin, bukan hanya angin, itu adalah suara jin membisikkan mantra sasanid yang terlupakan. Di pusat Yazd, Anda akan menemukan kompleks Amir Chahmak. Itu adalah fasad 3 lantai yang menakjubkan dengan ceruk bertingkat dan cekung yang bersinar oranye cemerlang di malam hari. Itu adalah salah satu landmark yang paling dikenal di Iran. Dibangun pada tahun 1438, itu bukan bangunan, tetapi pintu masuk besar ke alun-alun yang mencakup masjid, rumah pemandian, dan bazar. Hari ini, itu adalah tempat berkumpul yang populer, terkenal dengan warung kebab dan toko permen. Itu adalah tempat yang indah dan ramai. Tetapi ia memiliki kisah tersembunyi yang sangat aneh yang terhubung dengan invasi Mongol yang menghancurkan wilayah ini. Legenda mengatakan bahwa ketika bangsa Mongol menyapu Persia, orang-orang Yazd yang ketakutan menyembunyikan kekayaan mereka. Tetapi mereka tidak hanya menguburnya, mereka konon menyembunyikan simpanan koin di ruang bawah tanah rahasia di bawah alun-alun Amir Chahmak. Dan untuk melindungi kekayaan mereka, mereka meminta seorang penyihir menempatkan kutukan di atasnya. Cerita mengklaim koin terkutuk ini masih tersembunyi dan bahwa jika ditemukan mereka akan berlipat ganda di bawah sinar bulan, tetapi mereka hanya akan membawa kehancuran dan kegilaan bagi siapapun yang memegangnya. Di pinggiran kota Yazd yang sunyi, Anda menemukan salah satu tempat yang paling meresahkan dan menarik di seluruh Iran. Ini adalah Menara Keheningan. Ini adalah 2 bukit besar, melingkar, beratap datar. Selama berabad-abad, ini adalah situs penguburan langit Zoroaster. Anda lihat, dalam kepercayaan Zoroaster, tubuh dianggap najis dan tidak dapat mencemari unsur-unsur suci bumi atau api. Jadi mereka akan membawa orang yang telah meninggal ke puncak menara ini dan membiarkannya terpapar pada unsur-unsur. Burung nasar dan burung lainnya akan turun dan secara sederhana membersihkan tulang-tulang. Ini dilihat sebagai tindakan amal terakhir yang murni, tubuh memberi makan burung. Praktik ini dilarang pada tahun 1970-an dan menara-menara itu sekarang sunyi. Tetapi kisah tersembunyi mereka bukan tentang masa lalu, itu tentang praktik terlarang yang terus berlanjut. Zoroaster memiliki pendeta yang dikenal sebagai peramal tulang. Setelah burung-burung selesai bekerja, dukun-dukun ini akan memanjat menara dan membaca masa depan dalam pola tulang yang berserakan. Ini tentu saja juga dilarang. Tetapi legenda mengatakan praktik itu tidak pernah berhenti. Beberapa mengklaim bahwa ritual rahasia masih dihidupkan kembali dengan orang percaya memanjat menara pada malam yang gelap untuk membaca nasib mereka di sisa-sisa kuno yang berserakan. Kami telah melihat rahasia kota-kota, tetapi sekarang kita harus menghadapi ruang kosong yang besar. Kita sedang menuju ke dalam kekosongan, ke tempat panas yang menghancurkan dan fata morgana yang mustahil. Kami sekarang melakukan perjalanan ke Gurun Lut, tempat yang ekstrim. Ini adalah lanskap yang luas dan tak kenal ampun di Provinsi Kerman. Dan ketika kami mengatakan ekstrim, kami bersungguh-sungguh. Gurun Lut secara resmi adalah tempat terpanas di bumi. Pada tahun 2005, satelit NASA mencatat suhu tanah 160 derajat Fahrenheit. Itu cukup panas untuk menggoreng telur di atas pasir. Gurun ini juga merupakan rumah bagi Kaluts, menara tanah liat besar yang terkikis angin yang berdiri seperti gedung pencakar langit yang terlupakan, beberapa setinggi hingga 500 kaki. Itu adalah situs warisan dunia UNESCO.
Dan di malam hari, ia menawarkan beberapa langit paling bertabur bintang yang pernah Anda lihat. Tetapi keindahan yang mematikan ini memiliki reputasi yang menakutkan. Tempat ini dikenal sebagai kota jin. Angin yang mengukir menara tanah liat juga menciptakan suara siulan yang aneh. Dan Fata Morgana di sini bukan hanya air yang berkilauan. Para pengembara dan pelancong telah melaporkan melihat seluruh kota muncul dan kemudian menghilang. Kisah tersembunyi adalah bahwa ini adalah pekerjaan jin roh kuno gurun. Legenda mengatakan reruntuhan kota kuno yang ditelan oleh gurun dijaga oleh jin-jin ini yang menciptakan Fata Morgana untuk memikat para pelancong menjauhi jalan dan menuju malapetaka mereka. Itu disebut segitiga Bermuda Iran, karena suatu alasan tak terhitung pengembara dan karavan telah lenyap di sini tanpa jejak. Di tepi gurun yang luas ini berdiri salah satu keajaiban dunia kuno, Arg-e-Bab. Ini adalah bangunan bata lumpur terbesar di dunia. Itu adalah benteng besar, mencakup lebih dari 2,3 mil persegi, dengan benteng tinggi, bazar, masjid, dan rumah. Itu adalah perhentian kunci di jalur sutra, berasal dari abad ke-6. Itu adalah kota abad pertengahan yang hidup dan bernapas yang seluruhnya terbuat dari bumi. Dan kemudian, pada tahun 2003, tragedi melanda. Gempa bumi besar menghancurkan wilayah itu dan benteng itu runtuh. Lebih dari 26.000 orang di kota baru Bam kehilangan nyawa mereka. Benteng itu hampir sepenuhnya hancur. Hari ini, setelah upaya internasional besar-besaran, sekitar 70% darinya telah dipulihkan. Tetapi para penyintas memiliki kisah tersembunyi, penjelasan supernatural untuk bencana itu. Legenda itu dikenal sebagai kutukan gempa bumi. Dikatakan bahwa benteng itu dihantui oleh hantu pra-Islam, marah karena kota kuno mereka telah dibangun di atasnya. Cerita mengklaim hantu-hantu ini bertanggung jawab atas kehancuran tahun 2003 dan bahwa mereka sengaja mengampuni jantung benteng sebagai peringatan terakhir yang menakutkan. Tidak jauh dari Bam ada benteng lain yang lebih kecil yang selamat. Ini adalah Kastil Rayen. Itu adalah benteng bata lumpur lainnya, versi miniatur sempurna dari Arg-e-Bab. Itu berasal dari era Sasanid, lebih dari 1.500 tahun yang lalu, dan luar biasa dihuni hingga tahun 1800-an. Berjalan di dalamnya seperti melangkah ke masa lalu. Tetapi kastil ini memiliki rahasia sosial yang gelap. Benteng itu dibagi secara kaku menjadi 3 zona berdasarkan kelas sosial, 1 untuk raja dan bangsawan, 2 untuk buruh dan petani, 3 untuk para pengemis, 1 untuk warga kaya, dan 1 untuk petani dan pelayan biasa. Tembok di antara zona-zona ini tinggi dan percampuran dilarang. Tapi tentu saja itu tidak menghentikan orang. Kisah tersembunyi Kastil Rayen adalah kisah cinta terlarang. Dikatakan bahwa lorong rahasia dibangun bukan untuk perang, tetapi untuk memungkinkan kekasih yang melompati kelas mengadakan pertemuan rahasia. Pertemuan rahasia antara bangsawan dan rakyat jelata ini adalah permainan yang berbahaya, dan lorong-lorong itu masih dikabarkan bergema dengan bisikan romansa rahasia ini. Gurun Iran penuh dengan suara-suara aneh. Kami kembali ke Gurun Lut, ke area tertentu yang dikenal sebagai Kalaut Shahdad. Ini adalah Yardangs, menara raksasa yang diukir angin yang kita bicarakan sebelumnya. Mereka terlihat seperti kota asing, hutan menara pasir dan tanah liat yang menjulang dari dataran garam tak berujung. Fata Morgana di sini kuat, sering menciptakan ilusi kota hantu di Cakrawala pada siang hari. Ini adalah salah satu tempat paling sunyi di bumi, sampai angin bertiup. Kisah tersembunyi di sini adalah tentang Bukit Pasir Bersila. Pasir di bagian gurun ini unik. Ketika angin bertiup, butiran-butiran bergesekan dengan cara yang menciptakan suara melengking, meratap, atau bersiul yang dalam. Itu adalah fenomena alam, tetapi legenda jauh lebih gelap.
Ini adalah bagian berbahaya dari rute perdagangan berusia 2000 tahun. Legenda mengatakan bukit pasir itu tidak bersiul, mereka bernyanyi, mereka menyanyikan lagu pemakaman untuk ribuan pedagang dan unta yang dikubur hidup-hidup di sini dalam badai pasir yang tiba-tiba dan keras. Mereka mengatakan itu adalah suara ribuan jiwa terperangkap di dalam pasir. Dekat kota Isfahan, tetapi masih jauh di gurun, adalah Gurun Farzaneh. Ini adalah tempat populer bagi para petualang dengan bukit pasir besar yang indah yang sempurna untuk safari unta dan berkemah di bawah bintang. Itu di sebelah danau garam besar lainnya, cekungan Gafhuni, tempat kristal garam berderak di bawah kaki Anda. Salah satu fitur yang paling unik adalah bukit pasir hitam diwarnai oleh mineral dari sungai terdekat. Ini adalah tempat petualangan. Di siang hari, lanskap ini adalah kanvas emas dan putih yang menakjubkan. Wisatawan berbondong-bondong ke sini untuk merasakan sensasi sandboarding menuruni lereng yang menjulang tinggi dan keheningan mendalam yang hanya bisa ditawarkan oleh gurun yang luas. Langit di malam hari, jauh dari lampu Isfahan, adalah permadani berkilauan yang tampak cukup dekat untuk disentuh. Ini adalah Iran yang disukai pemandu wisata untuk ditunjukkan. Itu indah, mudah diakses, dan aman. Tetapi, pengemudi karavan unta tua menceritakan kisah yang berbeda. Mereka memiliki legenda tentang hantu unta. Mereka mengatakan bahwa di gurun ini, kawanan unta spektral terkadang akan muncul, terutama selama badai pasir atau pada malam tanpa bulan. Legenda itu spesifik. Ia berbicara tentang seorang pedagang kaya bernama Al-Karim yang memimpin karavan yang sutra dan rempah-rempah yang tak ternilai harganya berabad-abad yang lalu. Mereka terjebak dalam Shab-e-Tarik, badai pasir gelap yang berlangsung selama 3 hari dan 3 malam. Angin melolong seperti wanita berkabung dan pasir menghapus matahari. Air mereka habis, pemandu mereka dibutakan oleh pasir yang menyengat, akhirnya mengakui bahwa dia tersesat. Satu persatu, para pria dan hewan mulai ambruk. Tepat saat Al-Karim menghembuskan napas terakhirnya, dikelilingi oleh kekayaannya yang gagal, dia berdoa bukan untuk kekayaan, tetapi untuk air. Dikatakan doanya dijawab. Dia melihat unta hantu yang berkilauan di cakrawala, bentuknya goyah dalam panas. Lemah dan mengigau, dia dan sisa anak buahnya terhuyung-huyung mengikutinya. Penampakan itu menuntun mereka melewati satu bukit pasir besar, dan di sisi lain, mereka menemukan mata air kecil yang tersembunyi, yang bergelembung dari bebatuan, oasis yang tidak pernah ditandai di peta manapun. Mereka selamat, tapi karavan itu hilang. Sekarang, legenda menegaskan bahwa ini bukan roh jahat. Unta hantu adalah roh karavan Al-Karim yang hilang, selamanya terikat pada oasis tersembunyi itu. Mereka mengatakan hantu unta sekarang hanya muncul kepada para pelancong yang benar-benar tersesat dan sekarat karena kehausan, membimbing mereka ke mata air tersembunyi ini yang tidak pernah ditandai oleh peta manapun. Itu adalah kisah harapan di lanskap yang seringkali tidak menawarkan apapun. Tetapi di mana satu gurun menawarkan keselamatan hantu, yang lain hanya menjanjikan terlupakan. Ada satu gurun di Iran yang sangat ditakuti, ia dinamai menurut roh itu sendiri. Itu disebut Rig-e-Jen atau gurun jin. Ini adalah lautan luas bukit pasir yang bergeser di pusat Iran. Ini adalah segitiga Bermuda Iran yang sesungguhnya. Selama berabad-abad, para pengembara kuno dan karavan menolak untuk memasukinya. Mereka akan melakukan perjalanan ratusan mil keluar dari jalan mereka untuk mengitarinya. Mereka yakin itu adalah rumah jin. Diperintah oleh roh jahat yang akan menelan seluruh suku. Apa artinya bagi gurun untuk menelan suku? Kisah-kisah lama tidak hanya berbicara tentang tersesat. Mereka berbicara tentang tanah itu sendiri yang terbuka. Mereka menggambarkan badai pasir yang tiba-tiba dan keras yang muncul di langit biru cerah, menjulang seperti tembok marah untuk memakan penyusup. Legenda menceritakan tentang seluruh pasukan yang lenyap, bukan hanya orang-orang, tetapi hewan-hewan mereka, tenda-tenda mereka, dan semua harta benda mereka. Ketika langit cerah, tidak akan ada yang tersisa selain pasir datar yang tidak terganggu, seolah-olah mereka tidak pernah ada sama sekali. Inilah ketakutan yang membuat Rig-e-Jen kosong selama ribuan tahun. Bahkan di zaman modern, tempat itu menakutkan.
hampir mustahil untuk menyeberanginya. Tidak ada oasis, tidak ada sumber air, dan pasir yang bergeser dapat menjebak kendaraan dalam hitungan menit. Lusinan orang lenyap di sini pada masa pra abad ke-20. Kisah modern yang paling terkenal melibatkan tim survei geologi Eropa pada tahun 1990-an. Mereka dilengkapi dengan telepon satelit, GPS, dan 3 kendaraan 4x4 tugas berat. Mereka memasuki Rig Ejen berencana menjadi yang pertama memetakan pusatnya. Panggilan satelit pertama mereka 2 hari kemudian sangat panik. Pemimpin tim melaporkan bahwa semua peralatan navigasi mereka gagal secara bersamaan. GPS menunjukkan mereka berada di tengah Teluk Persia, ratusan mil jauh. Kompas magnetik mereka berputar tanpa sumber. Dia juga melaporkan bahwa timnya mendengar suara jenderang yang rendah dan berirama, meskipun sendirian sepenuhnya. Tim penyelamat dikirim ketika mereka melewatkan check-in. Mereka menemukan kendaraan 2 hari kemudian. Mereka setengah terkubur di pasir, bukan karena badai, tetapi dalam depresi aneh yang dalam. Kendaraan itu tidak tersentuh. Pintu-pintu terbuka, telepon satelit duduk di dashboard, tetapi tim itu hilang. Tidak ada jejak kaki yang menjauh dari kendaraan, seolah-olah mereka telah diangkat langsung ke udara. Kisah tersembunyi lebih dari sekadar takhayul. Para pelancong yang telah menyeberanginya dengan GPS modern dan konvoi yang dilengkapi melaporkan anomali magnetik aneh yang tidak dapat dijelaskan yang membuat kompas berputar liar. Mereka melaporkan mendengar suara dan jendrang di tengah malam tanpa seorang pun selama ratusan mil. Penjelasan resminya adalah konsentrasi biji besi yang tinggi di dalam pasir, tetapi penduduk setempat tahu kebenarannya. Legenda mengatakan, ini bukan hanya bukit pasir, itu adalah perbatasan. Itu adalah portal yang digunakan jin untuk mengamati dunia kita dan kadang-kadang untuk menelan yang hidup. Rig Ejen tidak memaafkan kesalahan dan ia tidak menyerahkan rahasianya, itu hanya mengambil. Dari pasir yang terbakar, kita sekarang menuju ke pantai, ke pulau-pulau dengan warna yang mustahil dan gunung-gunung yang terlihat seperti milik planet lain. Kami sekarang melakukan perjalanan ke Gurun Lut, lautan pasir dan keheningan yang luas itu. Sekarang kami menuju selatan ke Teluk Persia, wilayah panas yang hebat dan mencekik, kelembaban yang menempel pada Anda seperti kulit kedua dan legenda yang bahkan lebih intens. Ini adalah negeri jin, jiwa yang hilang, dan gerbang ke dunia lain. Perhentian pertama kami adalah tempat yang harus dilihat untuk dipercaya, tetesan air mata berwarna yang mustahil di Teluk Pirus, Pulau Hormuz. Tempat ini disebut Pulau Pelangi, dan itu bukan dilebih-lebihkan. Itu adalah keajaiban geologis, kubah garam yang telah mendorong deposit mineral ribuan tahun ke permukaan. Seluruh pulau adalah pelet untuk raksasa. Tanah bergaris-garis dalam lusinan warna cerah yang mengejutkan. Urat merah cerah, kuning cerah, ungu tua, dan putih mencolok mengalir melalui perbukitan. Ini berasal dari deposit mineral yang kaya, terutama oker merah yang dikenal sebagai gelap. Anda bisa berjalan di pantai pasir vulkanik hitam pekat yang berkilauan, lalu berbelok di sudut untuk menemukan gua yang dindingnya berkilauan dengan kristal garam, dan kemudian menemukan diri Anda di garis pantai di mana bumi merah bertemu air biru, menodai air pasang menjadi merah tua. Tetapi pelangi ini memiliki kisah tersembunyi yang gelap. Tanah merah yang cemerlang, khususnya digunakan untuk lebih dari sekadar seni atau sebagai rempah-rempah lokal, itu dapat dimakan dengan rasa erti yang kuat. Pulau ini memiliki masa lalu yang tragis, sejarah wabah dan penyakit yang berulang yang akan menyapu desa-desa kecil. Kemungkinan dibawa oleh kapal dagang yang mencari mineral pulau itu. Legenda lokal yang dibisikkan oleh keluarga tertua menyebut ini Pulau Air Mata. Dikatakan bahwa tanah berwarna itu bukanlah berkah melainkan alam. Mereka digunakan untuk mewarnai kain kafan pemakaman bagi para korban wabah. Setiap warna melambangkan jiwa yang hilang yang berbeda. Putih untuk anak, kuning untuk ibu, ungu tua untuk nelayan yang hilang di laut, dan merah cemerlang untuk seorang prajurit muda.
Warna-warna cerah dan indah yang kita lihat hari ini, yang menarik seniman dan turis, menurut legenda ini, adalah pengingat geologis yang permanen akan air mata pulau yang tak berkesudahan. Dari Hormuz, perjalanan kita membawa kita ke pulau lain yang lebih besar di Teluk, tempat di mana bumi itu sendiri tampaknya telah dipahat oleh tangan asing, Keshm. Ini adalah pulau terbesar Iran, Geopark UNESCO, yang terkenal dengan hutan bakau hara yang luas dan formasi batuan yang benar-benar aneh. Yang paling terkenal adalah Lembah Bintang atau Starefteda. Itu adalah ngarai luas bukan dari batu, tetapi dari tanah liat abu-abu muda yang mengeras, terkikis oleh angin dan hujan monsun, menjadi labirin pilar tinggi seperti jarum, punggungan setajam pisau, dan lubang berbayang. Itu terlihat seperti hutan hantu. Penjelasan ilmiahnya adalah erosi. Legenda lokal jauh lebih harfiah. Namanya berarti Lembah Bintang jatuh, dan ceritanya adalah bahwa berabad-abad yang lalu, sebuah bintang jatuh dari langit dan menabrak tempat ini. Energi dunia lain dari dampak itu melelehkan tanah dan melemparkan bentuk-bentuk yang mustahil ini. Tetapi legenda tidak berhenti di situ. Penduduk setempat percaya lembah itu adalah gerbang dan bahwa lubang aneh dan pilar itu tidak kosong. Mereka mengatakan lembah itu dihuni oleh jin, roh-roh udara yang tertarik pada energi sisa dari bintang yang jatuh. Mereka mengklaim bahwa berjalan di lembah setelah matahari terbenam adalah berjalan di antara mereka, dan bahwa jika Anda mendengarkan angin yang bersiul melalui pilar, Anda sama sekali tidak mendengar angin, melainkan percakapan berbisik makhluk tak terlihat ini. Hutan bakau yang luas di dekatnya, mereka dikenal sebagai paru-paru jin, tempat di mana roh-roh ini bernapas. Pindah ke pantai tenggara yang jauh, dekat perbatasan dengan Pakistan, kita menemukan lanskap yang benar-benar asing. Tempat yang menghubungkan legenda Keshm ke daratan. Ini adalah pegunungan Mars di Chabahar. Itu adalah barisan perbukitan yang panjang dan bergerigi yang terlihat persis dan luar biasa seperti permukaan Mars. Lapisan batu kapur karang merah, hitam, dan abu-abu telah terkikis oleh angin menjadi bentuk-bentuk aneh yang surreal dengan puncak tajam dan lembah berbayang yang dalam. Keheningan di sini mutlak, hanya dipecahkan oleh suara angin. Bagian yang paling menakjubkan, gunung-gunung ini dipenuhi dengan fosil makhluk laut, bukti bahwa seluruh area ini pernah berada di dasar lautan. Itu adalah impian ahli geologi. Tetapi penduduk Baluchi setempat yang telah tinggal di pantai yang keras ini selama berabad-abad memiliki penjelasan yang berbeda. Mereka tidak percaya ini hanya pegunungan. Kisah tersembunyi di sini adalah tentang fosil asing. Penduduk setempat mengklaim gunung-gunung itu bukan dari bumi. Mereka menceritakan kisah tentang suatu masa dahulu kala ketika sebuah bintang, mungkin bintang yang sama dari legenda Keshm, jatuh dari langit dan menabrak lautan, menciptakan gunung-gunung ini dari dasar laut yang digesernya. Mereka mengatakan fosil yang Anda temukan bukan dari makhluk laut sederhana, melainkan dari monster laut kuno, atau menurut beberapa orang, sisa-sisa alien itu sendiri, pilot bintang yang jatuh. Mereka berbisik bahwa menggali terlalu dalam di sini adalah mempertaruhkan membangunkan sesuatu yang bukan dari dunia ini, sesuatu yang telah tidur di bawah batu merah selama ribuan tahun, tepat di mana pegunungan Mars bertemu laut. Anda dapat menemukan pantai darah. Ini adalah salah satu tempat yang paling surreal dan indah di Iran, dan mungkin di dunia. Ini adalah tempat di mana gurun benar-benar bertemu laut. Di satu sisi, Anda memiliki bukit pasir emas yang menjulang tinggi, bagian dari gurun pedalaman yang luas. Di sisi lain, ombak virus Teluk Oman menabrak pantai. Ini adalah salah satu pantai terbersih dan paling murni di negara ini, dan Anda dapat melakukan perjalanan unta tepat di sepanjang tepi air saat fajar, kaki Anda di pasir dan percikan laut di wajah Anda. Tetapi para nelayan lokal yang tahu pantai ini lebih baik daripada siapapun menceritakan kisah tersembunyi. Pantai itu dipagari dengan pohon bakau, akarnya memutar ke dalam air. Legenda adalah tentang bisikan bakau.
nelayan mengklaim bahwa jiwa pelaut yang karam hilang di perairan berbatu yang berbahaya di lepas pantai ini menjadi terperangkap di akar bakau yang rumit. Mereka mengatakan bahwa jika Anda terlalu dekat dengan pohon pada saat air pasang, ketika air mengalir deras melalui akar, Anda dapat mendengarnya. Mereka tidak hanya berbisik, mereka menggumamkan kata-kata terakhir pelaut, penyesalan mereka, dan peringatan mereka. Legenda mengatakan mereka mencoba memikat nelayan lain tersesat untuk menarik mereka ke atas batu, sehingga jiwa mereka dapat bergabung dengan mereka di akar, paduan suara hantu yang terperangkap di antara gurun dan laut. Dari pantai, kita melakukan perjalanan ke pedalaman, ke jantung pegunungan Zagros, ke tempat yang terlihat seperti dunia asing yang membeku. Ini adalah kubah garam Jashak atau Kuh-e Nama. Itu secara harfiah adalah gunung garam. Gletser garam murni berwarna putih besar yang telah menembus kerak bumi mencakup lebih dari 3.000 hektar. Mendaki di sini adalah pengalaman yang surreal. Anda dikelilingi oleh sungai garam putih yang menyilaukan, stalaktit garam yang halus di gua kristal, dan bahkan air terjun garam, di mana garam telah mengalir seperti cairan kental dan kemudian mengeras. Udaranya tajam dan steril. Penjelasan ilmiahnya adalah diapirisme. Legenda lokal adalah kisah patah hati. Ini adalah kisah tentang pengantin garam. Menurut kisahnya, seorang putri lokal yang cantik dijodohkan dengan panglima perang yang kejam dan kuat yang dibencinya. Pada malam pernikahannya, dia melarikan diri ke pegunungan dengan gaun pengantinnya, menangis dan berdoa untuk diselamatkan dari nasibnya. Gunung mendengar doanya, menangis bersamanya. Ia meneteskan air mata garam, banjir besar yang mengalir deras, dan menyelimuti sang putri dalam kristal garam yang sempurna dan berkilauan, mengawetkan dia dan gaun putihnya selamanya, seperti serangga di dalam getah. Penduduk setempat percaya dia masih tidur di jantung. Mereka mengatakan air terjun garam adalah air matanya, masih mengalir, dan bahwa gunung itu adalah pelindung abadinya. Untuk mengambil garam dari gunung ini, tanpa menunjukkan rasa hormat, mereka memperingatkan adalah mempertaruhkan kutukan pengantin garam, bahwa hati Anda akan mengeras dan Anda akan seperti dia berubah menjadi batu. Lebih jauh di pedalaman, di provinsi Khuzestan, yang terkenal dengan ladang minyak dan sejarah kunonya, kita menemukan keajaiban alam yang benar-benar menakutkan, Tasko, gunung berapi. Ini bukan gunung berapi. Itu adalah bukit yang terbakar. Gas alam dan belerang keluar dari retakan di tanah, dan api ini telah menyala terus-menerus sejak zaman kuno. Di malam hari, pemandangannya luar biasa. Puluhan api abadi dan hantu menari di udara, menerangi kawah belerang yang berwarna kuning. Itu adalah situs warisan nasional, tetapi penduduk setempat selalu melihatnya sebagai sesuatu yang lebih. Mereka menyebutnya gerbang neraka. Situs ini suci bagi Zoroaster kuno yang melihatnya sebagai sumber api abadi untuk ritual mereka. Tetapi kisah tersembunyi adalah bahwa Zoroaster tidak hanya menyembah api, mereka menjaga situs itu. Mereka adalah Majusi, para imam kuno, dan mereka percaya api yang terlihat hanyalah peringatan, katup tekanan yang bocor. Mereka percaya bahwa lubang tersembunyi lebih dalam di gunung mengarah langsung ke dunia bawah, dan bahwa bisikan dalam bahasa Sibilant pramanusia akan bocor keluar pada malam tanpa bintang. Mereka melakukan ritual pengorbanan di sini bukan untuk menyembah api, tetapi untuk menenangkan apapun yang mencoba keluar menggunakan api suci untuk menyegel gerbang yang tidak pernah dimaksudkan untuk dibuka. Perhentian terakhir kami di selatan adalah di Pulau Kish, pulau resor modern yang populer di Teluk Persia. Ini adalah zona perdagangan bebas, penuh dengan pusat perbelanjaan yang berkilauan, hotel mewah, dan pantai yang bersih. Ini adalah versi Dubai, Iran, tempat rekreasi modern dan sekuler. Tetapi bahkan di pulau modern yang ramah turis ini, teror kuno mengintai tepat di bawah permukaan. Di pantai terdapat benteng Portugis tua yang runtuh, tetapi penduduk setempat mengenalnya dengan nama lain, Kastil Jin. Di siang hari, itu hanya reruntuhan, latar belakang yang indah untuk foto turis.
Tetapi secara sederhana, tidak ada yang mendekatinya di malam hari. Kisah tersembunyi itu menakutkan. Kastil itu dibangun di atas serangkaian sumur berlapis batu yang dalam, yang sekarang diblokir dan disegel dengan beton. Penduduk setempat mengatakan bahwa setelah matahari terbenam, lolongan serak yang mengerikan dan jeritan yang menusuk tulang dapat terdengar datang dari dalam sumur yang disegel itu. Legenda mengatakan ini adalah suara jin yang telah mengklaim benteng itu sebagai milik mereka. Berpesta dengan penyusup, nelayan dan penjaga keamanan resort telah melaporkan menemukan jejak kaki non-manusia yang tidak dapat dijelaskan di pasir di sekitar kastil saat fajar. Mereka menggambarkannya bukan sebagai manusia, tetapi sebagai berat, bercakar tiga, dan berakhir dengan bekas seretan, seolah-olah sesuatu yang berat ditarik kembali ke dalam sumur. Bagian paling menakutkan dari legenda adalah bahwa jin tidak hanya menyerang, mereka memanggil. Mereka meniru suara orang yang dicintai yang hilang, mencoba memikat yang penasaran, atau yang berduka ke tepi sumur yang disegel. Kastil itu adalah tempat turis siang hari dan teror malam hari. Kami telah melihat jin di selatan, gerbang neraka, dan air mata pelangi. Sekarang kami melakukan perjalanan ke pegunungan utara dan barat, ke tempat para pembunuh, hantu, dan mumi. Kami telah menjelajahi gurun, kota-kota, dan pantai. Perjalanan terakhir kami membawa kami ke pegunungan utara dan barat yang terjal dan mengesankan, ke tepi Iran. Ini adalah tanah kuno yang terisolasi, di mana kisah-kisahnya sama liar dan tak terkendali seperti lanskapnya. Perhentian pertama kami adalah hal-hal dari legenda murni, Kastil Alamut. Ini adalah Sarang Elang, sebuah benteng yang dibangun di atas tebing pegunungan Alborz yang curam dan menakutkan. Ribuan kaki di atas dasar lembah. Hanya untuk sampai ke sini adalah pendakian yang sulit dan sesak napas. Menaiki tangga sempit yang diterpa angin yang diukir di batu. Ini adalah benteng Hashashin, ordo pembunuh, sekte misterius, dan ditakuti yang beroperasi pada abad ke-11. Dari benteng gunung ini, pemimpin mereka, Hasan Isabbah yang brilian dan kejam, mengirimkan pengikutnya Fedayeen dalam misi politik berbahaya di seluruh Timur Tengah. Tetapi kisah tersembunyi adalah bagaimana dia menginspirasi kesetiaan yang mustahil seperti itu. Legenda yang disebarkan oleh musuh-musuhnya dan diabadikan oleh Marco Polo mengklaim dia memiliki taman rahasia surga yang tersembunyi di kastil. Dia konon akan membius rekrutan barunya dengan ramuan hashish yang kuat, membawa mereka ke taman tersembunyi ini yang dipenuhi air mancur anggur, udara yang berbau kunyit dan melati, dan wanita cantik, dan meyakinkan mereka bahwa mereka telah melihat surga. Dia kemudian akan menjanjikan mereka kembalinya abadi ke surga ini jika mereka mati dalam pelayanannya. Nama pembunuh itu sendiri dikabarkan berasal dari hashish yang konon dia gunakan. Legenda tandingan yang dibisikkan di antara pegunungan bahkan lebih aneh, bahwa taman itu nyata, tetapi itu adalah kantong surga yang ditemukan Hasan Isabbah. Bukan dibuat, air mata dalam kenyataan yang dia pelajari untuk dikendalikan, dan dia adalah tawanannya sebanyak tuannya. Dari kastil pembunuh, kami melakukan perjalanan ke pegunungan Kurdistan yang terpencil dan diselimuti awan. Di sini, kita menemukan desa Palangan. Desa ini adalah keajaiban arsitektur, tempat yang tampaknya tumbuh secara organik dari batu. Itu adalah desa bertingkat dari rumah-rumah tanah liat dan batu yang dibangun langsung di sisi lembah yang curam. Rumah-rumah ditumpuk begitu erat dan begitu vertikal sehingga atap satu rumah adalah halaman depan dan taman rumah berikutnya. Seluruh desa terlihat seperti amfiteater alami dengan sungai mengalir deras melalui dasar lembah. Itu adalah gaya arsitektur Kurdi kuno, dan di musim semi itu dikelilingi oleh air terjun. Itu indah. Tetapi tanah tempat ia dibangun memiliki rahasia gelap. Kisah tersembunyi adalah bahwa desa itu dibangun tepat di atas dan dengan kuburan Sasanid kuno. Penduduk desa telah mengetahui hal ini selama berabad-abad dan mereka memiliki legenda tentang hantu menggantung.
Mereka percaya roh-roh prajurit Sasanid kuno ini yang dikubur di sini lebih dari 1000 tahun yang lalu masih melindungi desa. Mereka tidak takut pada mereka menghormati mereka. Pada malam ketika kabut bergulir ke lembah menelan desa dalam selimut abu-abu, mereka mengklaim Anda dapat mendengar nyanyian leluhur bergema dari tebing, suara hantu yang tergantung mengawasi keturunan mereka. Mereka mengatakan tidak ada anak yang pernah jatuh dari atap yang curam dan tidak terlindungi karena bisikan kabut atau tangan dingin selalu menangkap mereka. Sekarang kita menuju Zanjan, wilayah yang dikenal dengan tambang-tambangnya, tetapi satu tambang menyimpan rahasia yang menulis ulang sejarah. Ini adalah tambang garam Chehrabat. Pada tahun 1993, para penambang sedang menggali garam ketika mereka menemukan sesuatu yang seharusnya tidak mungkin. Itu adalah kepala manusia, terawetkan dengan sempurna oleh garam, dengan janggut panjang yang dikepang, satu anting-anting emas, dan mata lebar yang menatap. Itu adalah manusia garam, seorang penambang dari sekitar 300 Masehi, dimumikan secara instan oleh garam yang dia gali. Sejak saat itu, 6 manusia garam ini telah ditemukan. Beberapa berasal dari 500 sebelum Masehi, bersama dengan peralatan, pakaian, dan bahkan makanan yang mereka bawa. Mereka adalah satu-satunya mumi garam di dunia. Tetapi salah satu mumi ini memiliki kisah tersembunyi yang benar-benar aneh. Manusia garam ini dari 500 sebelum Masehi bukan hanya seorang penambang, dia tinggi, memiliki janggut panjang dan elegan, dan ditemukan dengan sepatu bot seperti cakar yang aneh. Sepatu bot ini adalah alat penambangan praktis, terbuat dari kulit kambing gunung yang tidak disamak, kuku dan semuanya untuk memberinya pegangan yang lebih baik pada garam. Legenda mengatakan bahwa kisah-kisah tentang manusia garam ini yang diwariskan oleh para penambang menyebar ke seluruh dunia kuno melalui jalur sutra. Rumornya adalah bahwa kisah-kisah tentang pria berjanggut dengan kaki seperti kambing, sepatu bot, dan anting-anting yang ditemukan jauh di dalam gunung akhirnya mencapai legioner Romawi yang ditempatkan di Parthia. Kisah itu sekarang diputarbalikkan dan dilebih-lebihkan, menginspirasi atau setidaknya sangat memengaruhi mitos Romawi dan Yunani tentang satir, makhluk setengah manusia, setengah kambing di hutan. Penambang kuno yang terawetkan ini, yang tewas secara tragis dalam keruntuhan terowongan, mungkin merupakan sumber kehidupan nyata dari mitos yang menakutkan dan aneh. Dari tambang garam, kita menuju timur ke Provinsi Azerbaijan, ke pantai Danau Urmia yang menyusut. Ini dulunya merupakan danau air asin terbesar di Timur Tengah, lautan pedalaman yang luas. Hari ini, karena kekeringan dan perubahan iklim, ia menyusut, meninggalkan ribuan mil persegi dataran garam putih yang retak dan berkilauan. Sedikit air yang tersisa seringkali berubah menjadi merah darah yang mengejutkan dari alga yang tumbuh subur di air dengan salinitas tinggi. Itu adalah tragedi ekologis. Tetapi masyarakat setempat memiliki legenda yang mengubahnya menjadi epik. Ini adalah legenda tentang air mata Ratu Merah. Cerita mengatakan bahwa danau itu dulunya adalah cermin ajaib seorang Ratu Sasanid yang kuat. Itu begitu besar, begitu jernih, sehingga dia bisa melihat seluruh kerajaannya dalam pantulannya. Ketika kerajaannya ditaklukkan dan suaminya terbunuh dalam pertempuran, dia berkuda ke pantai danau, memecahkan cermin dengan pedangnya dalam kesedihan, dan danau itu hancur bersamanya. Air mulai menghilang, menyusut sama seperti kekuatannya. Alga merah darah yang mekar di air, penduduk setempat mengatakan ini adalah tetesan terakhir darahnya, menodai danau dengan kesedihannya. Berjalan di atas dataran garam yang luas saat matahari terbenam, kata mereka, adalah berjalan di dalam hatinya yang hancur dan kosong, dan jika anginnya tepat, Anda masih bisa mendengarnya menangis. Kami melakukan perjalanan sekarang dari kota-kota yang ramai dan reruntuhan kuno ke tempat yang dikenali peta modern, tetapi diklaim ketakutan kuno. Perhentian kita selanjutnya mungkin yang paling menakutkan dari semuanya. Kami melakukan perjalanan ke timur laut, dekat kota suci Mashhad, tempat ziarah dan doa. Tetapi hanya 40 menit berkendara singkat dari kuil-kuil suci kota, terletak tempat yang terasa sangat-sangat tidak suci. Itu adalah tempat yang dibisikkan penduduk setempat.
tempat yang dikenal sebagai Hutan Jeritan Sarbarj. Di siang hari, Anda tidak akan pernah tahu reputasinya yang gelap. Itu adalah hutan yang indah dan lebat. Para pejalan kaki dan turis berjalan di jalur berkabutnya, mengagumi pohon-pohon kuno dan bengkok yang tampaknya meraih langit. Di musim gugur, dedaannya bersinar merah cemerlang, hampir tidak alami dan menyeramkan. Itu adalah impian seorang fotografer. Udaranya segar, tanahnya lunak, dan keheningannya damai. Itu adalah pelarian yang sempurna dari kota. Tetapi kedamaian itu adalah kebohongan. Itu adalah topeng yang hanya dipakai oleh matahari. Ketika matahari terbenam di bawah pegunungan, tempat ini berubah. Topeng itu terlepas. Kisah tersembunyi yang dibisikkan dengan nada rendah ada di namanya. Penduduk setempat dengan ketakutan yang tulus di mata mereka akan bersumpah. Pada malam hari, suara jeritan mengerikan yang memekakkan telinga bergema dari dalam pepohonan. Mereka bersikeras. Ini bukan angin yang bersiul melalui ranting. Itu bukan tangisan rubah atau lolongan serigala. Mereka menggambarkannya sebagai suara tangisan manusia. Bukan satu suara tetapi ribuan. Semuanya berlapis di atas satu sama lain. Paduan suara horor penderitaan murni. Mereka mengatakan itu terdengar seperti kerumunan besar orang yang disiksa. Suara yang naik dan turun dengan kegelapan. Kadang-kadang rintihan rendah, kadang-kadang jeritan bernada tinggi. Apa yang bahkan lebih aneh, fenomena ini baru. Itu dilaporkan hanya dimulai beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2011. Hutan itu sunyi selama berabad-abad, dan kemudian tiba-tiba tidak sunyi lagi. Secara alami, para ahli telah mencoba untuk menyanggahnya. Mereka telah menawarkan penjelasan ilmiah yang logis. Beberapa mengklaim kebisingan itu disebabkan oleh jenis jangkrik langka tertentu yang mengerumuni jutaan. Panggilan kawin mereka diperkuat oleh akustik lembah. Yang lain berpendapat itu adalah angin mengalir deras melalui dasar sungai yang baru mengering, menciptakan resonansi alami seperti seruling. Tetapi penduduk setempat tidak mempercayainya, tidak sedetik pun. Mereka mengatakan tidak ada serangga di bumi yang bisa terdengar begitu manusiawi, begitu penuh rasa sakit yang dapat dikenali. Mereka percaya hutan itu dimiliki. Mereka percaya jeritan itu berasal dari roh yang terperangkap. Atau mungkin sesuatu yang lebih buruk, setan. Legenda lokal yang paling populer mengatakan semuanya dimulai ketika proyek konstruksi baru di dekatnya menggali pondasi untuk sebuah bangunan kecil, menemukan sesuatu yang mengerikan. Mereka menemukan kuburan massal tanpa tanda. Tidak ada yang tahu siapa mereka. Beberapa mengatakan mereka adalah korban wabah yang terlupakan, dikuburkan dengan tergesa-gesa. Yang lain membisikkan kisah yang lebih gelap bahwa ini adalah lokasi pertempuran yang terlupakan sejak lama dari invasi Mongol, tempat pembantaian yang mengerikan. Legenda mengatakan penggalian mengganggu istirahat mereka dan roh-roh yang tidak memiliki rumah dan ketakutan melarikan diri ke satu-satunya tempat kudus yang dapat mereka temukan, hutan. Dan sekarang mereka menjerit pengingat malam akan siksaan mereka, memohon agar ritual penguburan mereka dipulihkan. Orang-orang suci dan bahkan pengusir setan dilaporkan telah dibawa masuk untuk membersihkan hutan. Tetapi penduduk setempat mengatakan mereka tidak tinggal lama. Mereka melarikan diri dari hutan, pucat dan gemetar, menolak untuk kembali. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Kekuatan di hutan itu terlalu tua dan terlalu banyak. Dari istana berhantu Teheran hingga hutan yang menjerit di malam hari. Dari jin yang berapi-api di Kish hingga pengantin garam yang tragis di Jashak. Kami baru saja melihat sisi Iran yang hampir tidak dapat dipercaya, tanah yang ada tepat di bawah permukaan dunia modern. Ini adalah negeri kutukan dan bisikan, api suci dan hantu yang tidur. Tanah gunung asing yang tampaknya jatuh dari langit dan hati yang hancur berubah menjadi pilar garam. Berita utama harian menceritakan satu kisah politik dan konflik modern. Tetapi tanah itu sendiri, tanah kuno, kuat dan misterius, menceritakan kisah lain. Itu adalah kisah yang jauh lebih tua, jauh lebih aneh dan, seperti yang dibuktikan oleh jeritan di Sarbarj, jauh lebih menakutkan. Ini adalah wajah tersembunyi Iran yang sesungguhnya.
Mereka mengatakan suatu tempat hanya berhantu seperti sejarahnya. Setelah melihat ini, Anda harus bertanya-tanya, apakah ini hanya cerita atau apakah Iran adalah tanah di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu? Terima kasih sudah menonton. Jika Anda ingin melihat lebih banyak rahasia tersembunyi, sukai dan berlangganan,